Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sedih kenapa? Penak di rumah toh? Nanti jam 1 juga di rumah kok. Oke. Baiklah anak-anakku sekalian. Nah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran materi dari pertemuan sebelumnya gitu. Kalau sebelumnya materinya itu tentang apa? Nah, setelah masa praksara kemudian masa apa? Masa Hindu-Buddha dan masa Islam. Oke. Nah, khusus pada pagi hari ini kita akan mempelajari sebuah materi yang judulnya. Nah, judulnya ini. Judulnya adalah ini ya. Nah, cari yang ada judulnya seperti ini. Silakan. 223 dibuka buku paketnya halaman 223. Kehidupan masyarakat Indonesia pada masa Hindu-Buddha. Jadi ini masyarakat Indonesia mayoritas agama Hindu-Buddha. Nah, kehidupan seperti apa? Nah, kita akan pelajari seperti itu gambaran umumnya. Terus seperti biasa dalam mengawali materi Bapak itu paling suka itu seperti ini dulu. Kita apersepsi. Apersepsi apa? Motivasi untuk membangun pola pemikiran kalian biar terhubung pada materi pada pagi hari ini. Nah, biasanya motivasi itu adalah sebuah pertanyaan-pertanyaan kecil. Tadi sudah saya tanyakan. Nah, ini masa apa ini? Ini adalah masa praksara ya. Nah, setelah melalui masa praksara, masyarakat Indonesia memasuki masa kehidupan yang baru yaitu masa Hindu-Buddha. Nah, jadi ini akhirnya berkembang. Nah, ini adalah ini gambar ini Hindu atau Buddha? Ini adalah Hindu ya, ini Hindu. Pada masa kini, pada masa ini banyak kemajuan yang dicapai dalam pemikiran dan hasil-hasil budaya. Jadi perbedaan pada masa praksara dan masa Hindu-Buddha itu mengalami perkembangan, terutama dalam pola pemikiran, cara berpikir dan hasil-hasil kebudayaannya. Nah, seperti apa? Nah, kita akan pelajari nanti. Terus bagaimana perkembangan masyarakat Indonesia pada masa ini? Masa ini itu bukan masa sekarang loh ya, masa Hindu-Buddha maksudnya gitu. Ini Hindu-Buddha gitu, karena judulnya masa Hindu-Buddha. Terus, nah akhirnya kita akan memulai materi gongnya kehidupan masyarakat Indonesia pada masa Hindu-Buddha. Nah, tujuan pembelajarannya materi ini. Itu adalah yang pertama mempelajari masuknya kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Jadi zaman dulu Indonesia itu juga mengalami masa praksara. Nah, kenapa masa praksara itu akhirnya berhasil dihilangkan dan masuknya kebudayaan Hindu-Buddha itu kenapa? Kita akan pelajari itu. Kok bisa Hindu-Buddha itu bisa menyeluruh ke Nusantara gitu. Terus kenapa Hindu-Buddha itu akhirnya runtuh? Kok saya Hindu-Buddha gergari 5% tak di Indonesia? Kita akan pelajari. Terus yang kedua, menjelaskan pengaruh Hindu-Buddha terhadap masyarakat Indonesia. Jadi pengaruh Hindu-Buddha itu apa nih masyarakat Indonesia? Pengaruh apa wae? Kayak kue ala kausan, pengaruh apa? Bisa qiraatul al-waqiyah, sholat duha, sholat zuhur. Pengaruh Islamnya akeh.
pengaruh ngono kuwi berdampak pada diri kalian gitu. Terus yang ketiga tuh menyebutkan kerajaan hidup Buddha di Indonesia. Nah, kalau kalian pelajari ya, mungkin kalau di Jawa Tengah kalian tahunya cuma 2 candi yang besar itu. Candi yang mana itu? Nah, Prambanan dan Borobudur. Nah, itu adalah candi Hindu Buddha. Nah, ternyata di Indonesia akan banyak kerajaan-kerajaan yang akan kita kenal. Kita sebutkan beberapa saja. So, yang ketiga, memvalidasi peninggalan masa hidup Buddha. Benar Borak, pada masa hidup Buddha itu ada peninggalan budayanya, maka kita validkan. Validkan ini kita buktikan ada enggak. Ini adalah tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Terus selanjutnya, nah, ini adalah sebuah peta konsep. Nah, ini adalah masa hidup Buddha. Maksudnya kebudayaan Hindu Buddha di Indonesia, pengaruh Hindu Buddha terhadap masyarakat Indonesia, kerajaan Hindu Buddha di Indonesia, dan peninggalan masa hidup Buddha. Ini apa bentuk gitu. Nah, terus selanjutnya kita mulai dulu dari masuknya kebudayaan Hindu Buddha di Indonesia. Nah, masuknya kebudayaan Hindu Buddha di Indonesia. Hubungan dagang antara ini latar belakang dulu. Hubungan dagang antara India dan Cina semula dilakukan melalui jalur darat yang dikenal dengan jalur sutra yang membentang Cina, India sampai Eropa. Coba dicari gambarnya. Kurang lebih seperti ini. Sudah ketemu belum? Nah, jalur sutra itu yang warna merah yang ada garisnya nggak ada putus-putusnya, ini ada yang garis putus-putus, ini garisnya sambung. Itu namanya jalur sutra. Ada India, ada Cina, akhirnya sampai ke Indonesia. Dan inilah yang menyebabkan kenapa Indonesia itu terpengaruh Hindu Buddha. Karena apa? Di sini ada jalur perdagangan. Terus kalau ini adalah jalur alternatif kedua, jalur alternatif yang menyebabkan pengaruh Hindu Buddha itu menyebar ke seluruh Nusantara. Tuh, tekan Maluku, dari Sumatera sampai Maluku, artinya menyebar gitu. Kemudian, nah, komoditi utama yang diperdagangkan adalah kain sutra. Kenapa dinamakan jalur sutra? Karena apa? Barang yang dijual itu mayoritas adalah kain sutra. Kayak tahu kain sutra? Sutra itu asalnya dari mana? Nah, ulat sutra. Ulat sutra itu bisa mengeluarkan sutra atau jaring-jaring laba-laba gitu. Dan itu sangat halus dan kuat gitu. Jadi orang kalah kalau Jerman. Kemudian masyarakat Indonesia ikut aktif dalam perdagangan sehingga menyebabkan pengaruh Hindu Buddha yang berasal dari India berkembang di Indonesia. Jadi ketika kapal itu kan kena akhirnya melakukan perdagangan dan secara tidak sengaja pengaruh agama Hindu Buddha itu merasuk. Karena apa? Awalnya tuh sebelum Hindu Buddha kepercayaan mereka apa? Nah, ada ateis satunya. Koncone. Animisme dan ateis agamanya Indonesia ini. Sebelum masuknya Hindu Buddha, ketika masuknya Hindu Buddha, artinya dia tertarik, mau masuk akal, ada kitab sucinya, gitu. Jadi mereka punya pedoman hidup, bagaimana cara hidup yang baik dan benar, gitu. Nah, kenapa enggak Islam, Pak? Islam belum ada, Islam belum lahir, Nabi Muhammad belum lahir waktu itu. Udah. Tapi belum menyebar sampai ke sini. Jadi ajaran Islam yang dibawakan Nabi Muhammad belum menyebar sampai sini, belum menyebar sampai di Irak dan Iran. Baru sebatas ini gitu. Terus selanjutnya kita kecilkan gambarnya. Nah, beberapa pendapat teori mengenai masuknya kebudayaan Hindu Buddha ke Indonesia itu yang pertama teorinya. Teori yang pertama teori apa? Waisya. Yang kedua, kesatria. Yang ketiga, Krishna, Brahmana. Yang terakhir, arus balik. Ini ada. Kita akan pelajari satu persatu. Yang pertama adalah teori Waisya dulu ya. Ini adalah penemu teori Waisya, namanya N.G. Krom. Orangnya seperti ini kurang lebihnya. Nah, menurut N.G. Krom,
Teori Wasia, proses maksudnya kebudayaan dibawa oleh pedagang. Jadi sehingga itu pedagang sing agama Hindu Buddha teko nang Indonesia. Niatnya jajane beradol, cuman ketika dia waktunya ibadah ya dia ibadah. Nah, orang Indonesia bingung loh, kamu lagi ngapain? Nah, lagi ibadah. Tuh. Ibadah apa iki agamaku Hindu, agamaku Buddha seperti itu. Akhirnya dia belajar, terus dagang ya belajar gitu. Pedagang India menetap di Indonesia memungkinkan terjadinya perkawinan dengan perempuan pribumi. Nah, karena pedagang India itu menetap dalam jangka waktu yang lama, akhirnya dia menikah dengan penduduk Indonesia yang agamanya masih ateis dan animisme. Gandeng kurang di agamamu ya sesembahnya ra jelas. Nah, mending melu agama Buddha ada kitab sucinya. Kalau ada animisme kan nggak ada kitab sucinya. Ateis apalagi nggak. Jangankan kitab suci Tuhan aja dia nggak punya gitu. Akhirnya apa? Dia masuk ketika dengan perkawinan, nah, anaknya akhirnya apa? Punya agama, entah Hindu, entah Buddha, dan istrinya pun juga pindah jadi Hindu atau Buddha seperti itu. Ini adalah teori Waisya melalui perkawinan. Gitu. Kemudian teori kesatria. Nah, teori kesatria. Menurut Sesebek, golongan ksatria atau perebutan kekuasaan yang turut menyebarkan kebudayaan hidup Buddha di Indonesia. Di antara mereka yang menang kemudian dinikahkan dengan salah satu putri dari kepala suku atau kelompok. Jadi teori ksatria, jenis ksatria ini apa? Dia seorang pahlawan, raja, jenderal perang. Kenapa ada teori seperti ini? Jadi dulu itu adalah zamannya perang, sangat sensitif dengan perang. Ketika India itu zamannya juga masih kerajaan Hindu Buddha. Nah, Indonesia burung ono kerajaan, akhirnya perang dikuasai dari Indonesia. Ketika dikuasai, ya, akhirnya apa? Sama melakukan perkawinan juga. Kalau yang Waisya tadi kan perdagangan, menetap terus melakukan perkawinan. Kalau ini adalah menguasai wilayahnya, tidak melalui perdagangan, menguasai teko-teko, menguasai wilayah, terus ada perkawinan dengan penduduk pribumi asli Indonesia. Maka terjadilah pengaruh Hindu Buddha. Kemudian menurut Mukherjee, ini adalah masih seputar di teori kesehatan. Para kesehatan selanjutnya membangun koloni-koloni yang berkembang menjadi sebuah kerajaan. Karena Hindu Buddha itu asalnya dari India, dan India itu menyerang ke Indonesia. Akhirnya apa? Menguasai kemudian mendirikan kerajaan Hindu Buddha. Contoh kerajaan Hindu Buddha itu apa, wahai? Apa? Masa ngerti contoh kerajaan Hindu Buddha? Hah? Saya nggak tahu. Ada sekali kerajaan Hindu Buddha itu. Kota ya Pak Nah. Mahabharata lagi cerita apa? Sriwijaya, Majapahit itu kerajaan Hindu Buddha, Tarumanagara, Mataram kuno, Medang, Kediri. Nah, itu adalah contoh-contoh kerajaan Hindu Buddha yang asal usulnya adalah dari India. Kemudian menurut J.J. Mus masih di teori kesatria. Nah, sekitar abad kelima, keluarga kerajaan di Indonesia melarikan diri ke Indonesia sewaktu kerajaannya mengalami kehancuran. Nah, ini kalau menurut J.J. Mus. Jadi India diserang, akhirnya pindah ke Indonesia dan menyebarkan agama India di Indonesia. Nah, ini pertanyaannya kenapa kerajaan India itu melarikan diri karena mengalami kehancuran? Berarti India lagi diserang, toh. Ya kan? Nah, diserang sama siapa? Nah. Inggris itu nyerangnya abad ke-10, ini abad ke-5 loh. Dia diserang sama itu Bani Israel. Tahu Bani Israel? Bani Israel masa ngerti? Bani Israel, Bani Israel itu kaum Nasoro, kaum Nasrani. Kalau sekarang sudah tidak Yahudi, sekarang Yahudi. Kalau dulu Bani Israel itu orang-orang Nasrani. Gitu. Jadi teori kesatria ini ada apa ya, 3 macam. Ada menurut Sesebek, ada Mukherjee, dan menurut J.J. Mus. Kalau yang Sesebek ini adalah karena mereka menang perang lawan Indonesia, menguasai.
Kalau ini karena apa? Berkembang karena mendirikan sebuah kerajaan. Kalau ini karena apa? Di India itu mengalami kehancuran. Gitu. Artinya sebuah komen disebarkan oleh kesatria atau jenderal perang gitu. Karena perang. Kemudian kita ke teori Brahmana. Nah, teori Brahmana, kebudayaan di Buddha yang mencari dibawa oleh golongan Brahmana. Brahmana ini golongan apa? Nah, didasarkan pada pengamatan pada prasasti yang menggunakan bahasa Sanskerta dan Pallava. Nah, sebelum ke teori balik, kita pahami dulu teori Brahmana itu siapa? Ksatria ini raja-raja, sing apa jenderal perang, komandan perang. Ya, Waisa ini pedagang. Nah, Brahmana ini siapa? Tahu? Brahmana. Ah, Brahmana ki cara-carane neng kene ki Pak Fauzi. Ah, kurang tepat. Ah, bukan. Hah? Siapa? Pendakwah. Pendakwah. Nah, pendakwah. Alias ustadz. Nah, Brahmana itu. Jadi dia seorang misionaris, seorang pemuka agama Hindu Buddha. Dia melakukan petualangan ke Indonesia gitu. Akhirnya menyebarkan. Jadi bukan perdagangan, bukan peperangan, akan tetapi petualangan mereka. Mereka ingin menyebarkan petualangan gitu. Jadi tujuan pertama dia mengajarkan agama Hindu Buddha satu persatu gitu. Datang, didatangi, dia berdakwah gitu. Terus kita ke teori arus balik. Nah, arus balik seperti apa? Nah, peran aktif dari orang-orang Indonesia mengembangkan kebudayaan Hindu Buddha di Indonesia. Banyak pemuda Indonesia yang belajar agama Hindu Buddha ke India. Jadi ini pengaruhnya Pak, orang Indonesia pergi ke India belajar, kemudian ketika balik dia mengembangkan seperti itu. Jadi kayak kalau zaman sekarang itu contohnya orang pergi ke luar negeri menempuh pendidikan terus ini gawa ilmu itu disebarke. Jadi sekolah yang luar negeri seperti itu. Ini adalah teori arus balik. Jadi kalian harus bisa memahami Waisa itu perdagangan, Ksatria itu peperangan, Brahmana itu petualangan seorang pemuka agama, harus balik orang Indonesia yang pergi ke India mencari ilmu gitu. Nah, ini adalah mengenai teori masuknya kebudayaan Hindu Buddha di Indonesia. Kemudian kita ke yang kedua yaitu pengaruh Hindu Buddha terhadap masyarakat Indonesia. Pengaruh ya apa? Nah, pengaruh Hindu Buddha itu yang pertama ada bidang pemerintahan. Kemudian ada bidang sosial, kemudian apa lagi? Ekonomi terus, agama terus, nah kebudayaan. Kita mulai dari bidang pemerintahan dulu ya. Nah, budaya nanti ada seni bangunan dan seni rupa, seni ukir, seni sastra ada 3. Kita ke bidang pemerintahan dulu. Pemerintahan, pengaruh pemerintahan pada masa Hindu Buddha di Indonesia. Nah, yang pertama adalah kedudukan kepala suku digantikan oleh raja. Jadi zaman dulu, pada zaman praaksara kemarin saya jelaskan bahwa pemimpin mereka adalah kepala suku. Dan ketika kepala suku itu meninggal, yang menggantikan adalah orang tua juga, belum tentu anaknya. Yang penting dia orang yang sudah tua, sudah pengalaman. Dan dilakukan secara musyawarah gitu. Kalau ini ditentukan oleh raja, kalau raja bedanya apa? Nah, kalau raja itu adalah ini raja, nah ini adalah putra mahkota. Kedudukan raja tidak lagi dipilih oleh rakyatnya, akan tetapi diturunkan secara turun-temurun. Jadi kalau sebelumnya masa praksara itu kan suku dan ditentukan oleh musyawarah berdasarkan hasil suara. Musyawarah bukan pemilih ya, musyawarah tapi melalui yang milih hanya orang yang diajak musyawarah. Pamannya ke 10 ya dia milih ke 10 tidak suara diambil gitu. Yang lainnya nggak berhak milih gitu. Kalau ini enggak, kalau raja meninggal yang menggantikan anak laki-laki, harus laki-laki. Nggak punya anak laki-laki ya udah saudara laki-lakinya. Nggak ada paman laki-laki, semuanya laki-laki gitu. Pasti ada nanti. Kalau nggak ada semua Pak, ya udah pokoknya orang laki-laki yang nasabnya paling dekat dengan raja ini siapa gitu. Pasti ada gitu. Itu adalah bidang pemerintahan. Jadi pemilihan pemimpin gitu. Kemudian Pak, bidang sosial, nah, itu ada nih.
Munculnya pembedaan yang tegas antara kelompok masyarakat sistem atau disebut juga sistem kasta. Sistem kasta itu sistemnya ini gitu. Ada Brahmana, itu adalah pendeta. Ada kesatria, itu adalah bangsawan atau prajurit. Yang ketiga adalah waisya atau pedagang dan petani. Yang terakhir adalah Shudra, rakyat biasa. Ini adalah piramida sistem kasta yang digunakan di India. Dari piramida ini kalian bisa menyimpulkan sesuatu tidak? Kenapa gambarnya piramida gitu loh? Kenapa kasta itu bentuknya piramida, bukan apa ya? Bukan tabung atau lingkaran gitu. Semakin tinggi semakin dihargain, oke. Yang kedua, nah benar, semakin tinggi semakin dihargai. Ada yang lain kok. Selain itu, apa? Tahu? Oke, kalau nggak tahu diperhatikan ya. Ini ada gambar segitiga, ini ada perbedaan warna. Itu maksudnya yang pertama benar, tadi sudah disampaikan temanmu. Semakin tinggi kastanya dia semakin dihargai dan dihormati. Brahmana itu pendeta dan raja. Raja itu yang memimpin, pendeta itu yang menasihati, penasihat raja. Ini ada kesatria bangsawan itu tentara nih. Waisya ini apa menstabilkan perekonomian. Sudra ini adalah rakyat biasa. Kenapa Pak urutannya seperti ini Pak? Urutannya kok Sudra, Waisya, Ksatria, Brahmana selain itu sebagai penghormatan, sebagai apa ya, jabatan atau tingkatan. Ini adalah menunjukkan jumlah rakyat pada waktu itu. Jadi jumlah yang menjadi pendeta dengan Sudra itu kebanyakan adalah Sudra. Mayoritas penduduknya adalah Sudra. Kemudian yang menjadi pedagang atau waisya, kalau dibandingkan dengan rakyat biasa itu lebih sedikit pedagang. Kemudian paling sedikit adalah pendeta. Jumlah pendeta itu sedikit gitu. Jadi selain itu sebagai apa ya? Tadi apa? Penghormatannya dan juga menunjukkan jumlah. Semakin tinggi jumlahnya semakin sedikit, semakin ke bawah jumlahnya semakin banyak seperti itu. Nah, kemudian dengan adanya sistem kasta seperti ini akhirnya mempengaruhi ini berdampak pada perbedaan hak dalam hal pewarisan, harta, dan pemberian saksi, atau juga kedudukan dalam pemerintahan. Nah, yang warisannya beda, jadi itu, yang rakyat biasa itu meninggalkan warisannya beda. Yang pendeta, kalau meninggal warisan ini orang tekan Sudra. Tapi kalau warisannya Sudra itu warisannya bisa sampai ke pendeta seperti itu. Kemudian, sanksi. Kalau pendeta, kalau sanksi itu masih ada teguran-tegurannya gitu, halus, dikandani, dinasihati. Tapi kalau rakyat biasa melanggar peraturan, itu mereka menyegerakan hukuman, gitu. Jadi karena ada sistem kasta gitu. Kalau biasa melanggar aturan langsung dihukum. Tapi kalau kaum Brahmana, pendeta, ksatria, itu kalau mereka melakukan pelanggaran itu masih ditegur, dinasihati, tinggal langsung dan ditunda-tunda hukumannya itu karena mereka kastanya tinggi gitu. Terus yang terakhir adalah ini kursi jabatan. Brahmana, jadi kaum Brahmana pendeta itu hanyalah nggak bisa, kaum ksatria itu nggak bisa menjadi kaum Brahmana, jadi nggak bisa naik. Bangsawan terus. Waisya pedagang terus. Yang bisa naik siapa? Yang bisa menaikkan hanya raja. Yang bisa menaikkan itu melalui perkawinan, hanya itu saja. Misalnya ada apa ya? Yang bisa naik itu dari perempuan ya. Ada pedagang perempuan, dinikahkan sama kaum Brahmana. Akhirnya Pak anaknya pun naik jadi kaum Brahmana seperti itu. Jadi yang naik itu anaknya bukan dirinya. Jadi ini adalah dampak pengaruh bidang sosial melalui adanya sistem kasta. Makanya kalau kalian melihat di kerajaan Buddha itu pasti ada sistem kastanya. Brahmana ini sopo, Ksatria ini sopo, seperti itu.
Terus kemudian kita lanjut ke bidang ekonomi ya, perekonomiannya mereka tuh apa gitu. Nah, dengan masuknya Hindu-Buddha dibandingkan masa praksara, akhirnya perekonomian mereka itu seperti ini. Meningkat atau menurun? Pada akhirnya naik atau turun? Nah, pada akhirnya menaik. Dengan adanya ini ya, kegiatan perdagangan di Kepulauan Indonesia berkembang pesat dengan adanya pengaruh Hindu-Buddha. Karena mereka banyak menjual kain sutra dan juga ada komoditas lainnya yang sangat disukai rakyat Indonesia. Karena apa? Indonesia sebelum mengenal kain sutra, yang dia pakai apa? Pakaian Indonesia sebelum mengenal kain sutra, pakaiannya apa? Daun pisang. Oh, ngenes mana daun pisang? Apa? Pohon. Jadi, pakaiannya orang Indonesia sebelum mengenal kulit sapi, oke. Batik rongono. Nah, ini dulu Indonesia tuh pakainya ada karungoni gitu. Karungoni sama jerami gitu. Terus dari rotan yang digepengkan gitu, ditutupi. Iro kain sutra seneng banget. Nah, ini apa? Viral. Tutup kain sutra, akhirnya perekonomian melesat ya. Cina butuh rempah-rempah, nah, sama rempah-rempah andalannya Indonesia gitu. Selanjutnya, nah, ini adalah jalur perdagangan. Pantai Timur Sumatera menjadi jalur perdagangan yang paling ramai. Mergone viral, sangat apa ya? Kain sutranya sangat diminati bangsa Indonesia. Akhirnya apa? Perekonomiannya melesat gitu loh. Akhirnya apa? Ono sing dadi bakulan dadi mafia kain sutra gitu. Tak dolke ya kainmu, didolke, tak dolke ya kainmu, seperti itu, mafia. Daerah DKI tapi tidak ngedolke tok. Mergone wong Cina iki ra iso bahasa Nusantara ra iso. Ra ngerti bahasa Nusantara, ra ngerti bahasa Indonesia. Akhirnya apa? Didolke. Bahasa Cina ya kayak ngono kae ya ora ngerti bahasane. Terus nah, setelah itu munculnya ini kerajaan-kerajaan. Akhirnya apa? Oh, senang. Terus munculnya pusat-pusat perdagangan yang menjadi pusat kerajaan. Nah, di mana ada pusat perdagangan kain sutra, disitulah pusat kerajaan. Karena raja, ratu, dan kaum ksatra itu sangat menyukai pakaian dari sutra. Masa raja nggak boleh karungoni, masa nggak boleh kulit sapi, ya. Anggone ya sutra atau ya jeneng rojo, nah seperti itu. Makanya kain sutra itu banyak dibeli oleh kaum raja pada membelinya seperti itu. Nah ini adalah di bidang ekonomi. Selanjutnya, nah di bidang agama masih sama ya, karena munculnya kerajaan. Pusat-pusat, pusat. Nah ini agama apa ini? Seperti ini. Ini seperti ini berarti gambaran agama apa? Bukan Hindu, bukan Buddha. Ini sebelumnya. Laksana itu bukan agama, itu masa. Konghucu itu belum lahir ke Indonesia. Konghucu itu setelah itu agama ke-6. Animisme. Ini juga sama, ini juga animisme. Saja. Sistem kepercayaan terhadap roh halus yang sudah berkembang sejak masa prasejarah tidak punah. Nah, walaupun agama Hindu-Buddha itu melesat ke Nusantara semua nih ya. Jadi ada ini kerajaan Sriwijaya, Tarumanegara, Mataram, Kediri, Singosari, Majapahit, Kerajaan Bali Kutau, agama Hindu-Buddha, tetapi agama-agama ini itu tidak punah. Istilah Jawanya iki agama kejawen. Maka sampai sekarang itu masih ada agama kejawen dan itu digabungkan. Makanya ada Kristen kejawen dan Islam kejawen gitu.
Ada di dekat-dekat candi itu pasti ada yang menganut agama Kristen Kejawen dan Islam Kejawen. Ibadahnya itu ya Pak, ibadahnya loro. Yang Islam ya nyembah karo Allah, karo nyembah neng kene loro dobel. Ya sholat tapi ya kesirik. Kristen juga gitu, dia nyembah salib dan juga nyembah ini gitu. Karena dia masih percaya dengan roh-roh halus nenek moyang seperti itu, ada di bidang agama. Jadi tidak menghilangkan kepercayaan roh makhluk halus. Selanjutnya di bidang kebudayaan, kira-kira apa ya bidang kebudayaan? Nah, ada tadi dibedakan menjadi tiga. Yang pertama itu adalah seni bangunan. Nah, seni bangunan. Di bidang seni bangunan, nah ini adalah Hindu, ini adalah Buddha. Maksudnya ada merupakan bentuk akulturasi unsur budaya Hindu Buddha dengan unsur budaya asli Indonesia. Gimana? Ini mirip tapi tak sama ya. Kalau Buddha, kalau kalian lihat ya, kalau Buddha ini akhirnya dipahat atau dipatung. Kalau Hindu itu hanya di relief gitu, atau relief. Relief itu tembok diukir. Tapi tidak mengubah temboknya, tembok diukir aja. Kalau patung kan seperti ya, penting neki bisa dipindah-pindah. Kalau patung kan bisa dipindah. Kalau relief itu nggak bisa nempel ini gitu. Jadi bedanya di situ. Terus gambarnya juga beda. Kalau Buddha itu mirip dengan manusia, mirip saja. Hanya saja tidak dekat ini tidak laki-laki, tidak perempuan, makanya membingungkan gitu. Terus yang kedua, kalau ini biasanya kombinasi dengan makhluk mitos, ya. Makhluk mitos ya. Biasanya gambarnya kuda terbang, ada kuda terbangnya, ada naga, ada ular gitu. Jadi manusia dengan makhluk mitos, nah itu adalah perbedaan Hindu Buddha. Kalau Buddha mirip manusia, hanya mirip. Terus, nah bangun yang megah patung perwujudan dewa atau Buddha serta bagian-bagian candi dan stupa adalah unsur dari India. Jadi semua candi-candi kerajaan di Buddha itu adalah unsur dari India. Saumpamane kowe sok mben duit akeh terus lunga ning India, padakno karo Indonesia padha kowe. Soale apa sak istilah sak pendidikan lah. Satu produk istilahnya gitu. Sama saja gitu. Sama dengan Al-Qur'an. Al-Quran yang kalian bawa bandingkan dengan Al-Quran yang ada di Arab Saudi, sama atau tidak kira-kira? Nah, sama saja gitu. Ini juga sama. Seni bangunan di Buddha di Indonesia dengan di India itu sama saja. Paling bedanya gede ini tak ukuran itu. Sama paling ya model-model itu. Seperti dari Al-Quranmu kalau Arab Saudi paling sing beda ki sama buku nih sama halaman depan itu gitu. Modelnya beda-beda gitu. Terus yang kedua, seni rupa dan seni ukir. Nah, kalau ini kan jelas Buddha, ini apa dibuat patungnya gitu. Borobudur, berarti kita jelas ya Borobudur ini kerajaan Hindu atau Buddha? Kok kamu bucu atau kayak senangannya? Ini Buddha ya. Kita lihat pada relief dan seni ukir yang dipahatkan pada dinding-dinding candi. Nah, jadi baik candi Hindu dan candi Buddha itu juga punya relief, stupa dan yang lainnya gitu. Hampir sama. Contohnya candi Borobudur berupa pahatan riwayat Sang Buddha. Ini namanya Sang Buddha. Gitu. Sang Buddha. Terus selain seni rupa dan seni ukir itu ada sastra dan aksara. Nah, ini pernah ini. Nah, Mahabharata dan Ramayana ini berarti kebudayaannya Hindu atau Buddha? Nah, Hindu. Jelas ya, karena ada mitos gitu, mitos gitu. Gambaran perbedaan Hindu Buddha, kalau Hindu itu aksesorisnya lengkap.
Kalau Buddha itu apa adanya, cuma manusia dan kain, istilahnya kayak uang umrah gitu. Makanya Buddha itu juga ada apa ya, ibadah umrah itu juga ada. Sama pakaiannya juga sama umurnya Islam gitu. Makanya hampir mirip gitu. Kadang orang-orang itu menyamakan Islam itu mirip dengan Buddha karena apa, ada ibadah umrahnya. Pakaiannya sama, kegiatannya juga sama, cuma tempatnya yang beda. Kalau mereka di India gitu pusatnya. Gitu. Kalau Hindu, dia berkolaborasi dengan makhluk-makhluk mitos gitu. Nah, kita pelajari sastra dan aksara. Bersumber dari cerita Mahabharata dan Ramayana yang melahirkan seni pertunjukan wayang kulit. Nah, wayang kulit itu wayang apa? Mengandung nilai-nilai yang bisa mendidik. Nah, siapa yang pernah nonton wayangan? Enggak pernah, belum pernah. Oh, emang kalau di zaman Bapak itu wayang itu sudah punah tahun 2011 gitu. Sudah punah. Setelah itu masih ada, setelah itu enggak ada gitu. Tapi kalian tahu ya wayang itu apa tuh tahu? Tahu. Yang itu loh, yang dalam deng. Nah, itu kan biasanya ceritanya Mahabharata dan Ramayana. Dikisahkan gitu, Anoma. Nah, ceritanya bahasa Jawa. Nah, yang diceritakan tahu dalang ya, tahu dalang. Nah, yang diceritakan dari aslinya, asal itu mengandung nilai pendidikan kalau kalian perhatikan. Jadi di akhir cerita, di akhir percakapan, engkau disiseli pendidikan, sebuah pendidikan moral yang bisa mengedukasi para penonton gitu. Kan berumaya sih nonton wong akeh. Jane sing nonton kuwi fokus cerita ini kayak ngopo, nah tapi dalam fokus ya apa ngei pendidikannya. Jadi di tahun-tahun kesini ceritanya baru kuwi dikei pesan morale. Seperti itu. Makanya dia ada seni sastra dan aksara. Jadi dia India itu meninggal seni sastra yang bisa mengedukasi masyarakat dan desa akhirnya berpengaruh gitu. Kemudian perkembangan sastra ini didukung oleh penggunaan bahasa Sanskerta dan huruf-huruf India seperti Pallava, Pranagari, dan Dewanagari. Tulisannya biayanya, tulisan aksara Jawa ngerti? Nah, mirip-mirip lah. Kalian hafal belum tulisan Hana Caraka Data Sawala? Nah, tulisannya bukan Hana Carakanya kalian hafal. Tapi H itu tulisannya kayak apa? Nah, itu kayak apa? Ngo itu seperti apa? Kalau ada tulisan Jawa, kalian bisa baca enggak? Nah, tulisan Pallava, Pranagari, dan Dewanagari itu mirip seperti itu. Gambarannya seperti itu. Kemudian, nah kita memasuki ke kerajaan Hindu-Buddha. Kita kenalan dengan kerajaan Hindu-Buddha. Tadi kita sudah sedikit kenalan, nah kita cek. Nanti akan muncul sebuah gambar, nanti kalian coba tebak itu kerajaan mana. Ini ada kerajaan Kutai, oh sana ya. Kerajaan Tarumanegara, kerajaan Sriwijaya, kerajaan Medang, kerajaan Mataram kuno, kerajaan Kediri, kerajaan Singosari, dan yang terakhir adalah kerajaan Majapahit. Nah, ini adalah 8 kerajaan besar yang ada di Indonesia. 8 kerajaan besar, berarti selanjutnya ada kerajaan apa? Kecil. Nah, tapi untuk kerajaan kecil kita tidak pelajari. Karena kerajaan-kerajaan kecil itu ya berdiri dan lututnya sangat singkat gitu. Karena dikalahkan sama kerajaan-kerajaan besar. Oke, sekarang saya mau tanya. Kerajaan Kutai ini Hindu atau Buddha? Tarumanegara. Oh, Sriwijaya. Sriwijaya. Medang. Medang. Mataram kuno. Kediri. Singosari. Majapahit.
Nanti kita cek jawabannya ya. Di buku juga ada. Nanti kita cek. Cara beda gini beda caranya. Oke, kita ke peninggalan. Kita coba sebatas kenalan aja. Jawabannya minggu depan aja. Oke, silakan. Oke. Peninggalan Hindu-Buddha. Yang pertama itu adalah candi dan stupa. Yang kedua apa? Setelah candi dan stupa apa? Ayo, peninggalan Hindu-Buddha yang pertama candi stupa ya. Gapura. Yang kedua, yang ketiga. Petirtaan. Yang keempat, ayo selanjutnya. Apa? Patung atau arca terus. Oke, relief terus. Prasasti terus. Terus. Satu lagi. Lain-lain dari ini. Oke, kita mulai dari ini dulu, candi dan stupa ya. Candi ini ngene iki lho, iki candi. Gambarannya ngene tadi. Stupa itu seperti ini. Gapura iki ngene iki. Petirtaan iki ngene iki. Petirtaan iki apa iki? Kolam renang, biasanya kepagisan. Kolam suci namanya kalau zaman Hindu-Buddha itu. Kalau ini arca berarti ini apa ini? Bedanya arca karo pate ini apa? Arca ini hewan. Relief. Ya relief bedanya apa? Relief karo patung bedanya apa? Juga tembok gitu ya. Kalau patung kan bisa dipindah-pindah. Kalau piran kan tembok ini bisa dipindah orang. Bisa. Prasasti, ini jenenge prasasti. Ya jelas ya. Kitab. Bedanya kitab karo prasasti ini apa? Seperti itu. Ya kitab itu nggak hanya Al-Quran, banyak. Yang kita wajib imani cuma 4. 1 Al-Quran, 2 apa? Injil, yang ketiga Taurat, Zabur. Kalau Hindu-Buddha itu ada kitab Sanskerta, kitab Weda, Pranagari, Mahabharata, Ramayana. Itu kitab-kitab sucinya umat Hindu-Buddha. Tapi kita tidak wajib meyakininya ya percaya wae lah. Percaya dengan yakin itu beda loh ya. Kalau lain-lain kira-kira gambarnya apa? Ayo. Ayo, mau tak omong ke ya? Sing dimain ke dalam. Ini adalah peninggalan masa Hindu-Buddha. Kita jelaskan kita mau gambar itu. Saiki kita ke penjelasannya. Kita di mana ini? Di mana? Ini tadi mana? Tarumanegara. Tadi mana? Wijaya. Oke. Kita jangan fokus ya gambarnya ya. Kita fokus ini. Candi atau stupa merupakan tempat pemuja yang ada didirikan sebagai makam. Jadi candi didirikan sebagai tempat pemujaan dan juga sebagai makam. Makamnya siapa yang dimakamkan di candi itu? Raja, ya benar raja. Kaum Brahmana itu kalau meninggal itu dimakamkan di sekitar candi gitu. Ya pokoknya di mana ada candi di situ pasti ada makam.
makamnya para kaum Brahmana gitu. Terus bangun yang digunakan agama Hindu adalah Candi Prambanan, Candi Sukuh, Tangga, Candi Gedong Songo. Ini Candi Gedong Songo. Kemudian bangun yang digunakan agama Buddha adalah Candi Borobudur, Mendo, Sewu, dan Pelausan. Nggih, monggo. Nggih. Ditutup nih ya, Le. Nah, ini ada Prambanan dan Borobudur itu letaknya di mana? Jogja dan Jawa Tengah itu kan sekarang, kalau zaman dulu namanya Bali, kok Bali loh. Jogja dan Solo dulu namanya apa? M. Nah, Mataram. Jadi di Mataram itu ada Candi Borobudur dan juga ada Candi Prambanan gitu. Berarti Mataram itu apa ya? Kerajaan Mataram itu berarti Hindu atau Buddha? Hindu dan Buddha dua-duanya. Itu adalah candi. Kemudian kita ke Gapura. Gapura itu gambarannya ngerti ya? Ini Gapura. Ini Gapura. Makanya yang di semua anak Gapura itu mergane apa? Niru kebudayaan orang Hindu Buddha. Karena orang Islam itu tidak ada kebudayaan Gapura, itu enggak ada. Nah, Gapura maksudnya bangunan berupa pintu gerbang. Makanya akhirnya Gapura berarti lagi neng pintu gerbang gitu. Mulai saya ini setiap pintu gerbang dibuat Gapura gitu. Terus selanjutnya, Gapura yang beratap disebut Paduraksa dan yang terbelah dua disebut Bentar. Berarti ini Paduraksa atau Bentar? Bentar kabeh ya. Ya berat tapi kene iki ana atape, ana yup-yupane gitu loh. Jadi kayak iki ya, Gapura. Terus dikai yup-yupan. Gapurane ana jebatane. Nah, iki jenenge Paduraksa gitu. Tapi ora ana iki jenenge Bentar. Tapi dua-duanya sama-sama namanya Gapura gitu. Terus nah, contoh bangunan Gapura di antara Gapura Wringin. Nah, terus di Trowulan peninggalan kerajaan Majapahit. Kalau ini, kalau dilihat dari teksturnya ini Gapura yang ada di mana? Contohnya yang ini aja, yang ini yang terangin satu sama ini. Kerajaan mana? Ini khas mana ini? Sana. Di timur Jawa. Nah, Bali. Ini adalah Gapura khas Bali. Kalau kalian pernah kembali, pasti kalian tidak asing melihat seperti ini. Seperti itu. Terus selanjutnya adalah petirtaan. Petirtaan ini gambarnya. Petirtaan adalah pemandian suci di kalangan istana. Jadi raja kuwi adus kuwi ning petirtaan. Tapi kalau kaum rakyat jelata, rakyat biasa ini adus ning sumur, ning kali gitu. Jadi beda karena beda kasta gitu. Kemudian, nah, contoh petirtaan itu ada Tirta Empul dan Jolotundo. Jolotundo ini ngendi? Jolotundo kita terlalu pernah Jolotundo dong. Cuma di situ loh. Klaten. Klaten itu daerah Ceper, Penggung Klaten. Itu ke arah sana. Arah Tulung, ke arah Tulung. Arah ke barat. Nah, nanti ada kolam renang Jolotundo gitu. Itu sebenarnya dulu Tirta Jolotundo dulu. Cuma kalau dipugar dibuat kolam renang asli jadi kolam renang Jolotundo itu sama.
Nah, ini Tirta Empul, ini Tirta Empul. Nah, ini baru Jolotundo. Jadi sebelahnya itu ada kolam renang, namanya kolam renang Jolotundo. Karena apa? Dekat dengan Tirta Jolotundo. Lanjut. Nah, kita ke relief. Nah, relief. Oh, patung dulu. Kita patung atau apa? 3 ini. Ini miliknya Hindu atau Buddha? Kalau ini yang iki Buddha apa Hindu? Kalau ini, nah, kebalik. Jadi perbedaannya kalau Buddha itu manusia sederhana, biasanya dengan kain kayak wong umroh itu. Kayak wong lanang umroh, tapi yang Hindu iki aksesorisnya lengkap, kadang ada gambar mitologi ya, mitologi ini seorang putri raja gitu. Patung Hindu umumnya berbentuk dewa-dewi loh, dewa-dewi. Dan makhluk mistik itu maksudnya mitosnya. Dulu ada atau tidak itu nggak tahu gitu. Misalnya patung Raja Airlangga berbentuk patung Dewa Wisnu yang menunggang Garuda. Nah, ini adalah gambar Garuda. Garuda kan mitos gitu. Terus patung Buddha bentuknya menunjukkan Sang Buddha Gautama. Ini nama Sang Buddha Gautama. Sikap Dhyana Mudra yaitu sikap tangan bersemadi, dan sikap Wara Mudra yaitu sikap tangan memberi anugerah. Yen iki si gambar iki memberikan iki jenenge semedi. Iki jenenge semedi. Yen iki jenenge memberikan berkah. Tangannya beda ya. Apa itu? Gerakannya. Ini loh, pola tangannya kan beda ini. Ini semedi, iki memberikan berkah gitu. Karena dia dianggap Tuhan, Tuhannya mereka itu gambarnya seperti ini. Jadi kalau Tuhan seperti ini, dia berarti Tuhan lagi memberikan berkah. Tuhan memberi berkah. Kalau semedi. Selanjutnya kita ke relief. Relief seperti itu. Nah, ini relief. Oke, relief. Ini ya relief. Relief adalah seni pahat pada dinding atau bangunan candi. Ingin kue, siapa sih pernah nang candi? Pernah nang candi? Pernah lihat relief di candi? Nah, artinya ada ya relief itu. Relief itu melukiskan suatu cerita. Nah, jadi relief ini aslinya menggambarkan sebuah cerita. Ceritanya apa, Pak? Takok si pemaham. Aku orang mahat orang ngerti, tapi aku paham ini mempunyai sebuah cerita seperti itu. Contohnya adalah cerita Ramayana yang dibuat di dinding Candi Prambanan. Nah, Bapak ini pernah yang Prambanan, ada pahatan cerita Ramayana. Gitu. Ramayana ini antagonisnya siapa? Tahu nggak? Kalian tahu cerita Ramayana tidak? Nah, Dewi Sinta. Nah, tapi Dewi Sinta itu bukan antagonis. Nah, dia orang baik. Nah, antagonis itu Dosa Muka, Rahwana. Terus engko kesatriane jenenge iki. Kedai putih jenenge apa? Mas. Kesatriane. Kemudian ke prasasti. Prasasti ya, merupakan tulisan pada batu yang memuat berbagai informasi tentang sejarah dan peringatan atau catatan suatu peristiwa. Contoh prasasti itu adalah ada prasasti tanggal, Ciaretun, Talang Tua, Kota Kapur, dan lain-lainnya. Prasasti itu gambarnya seperti ini loh. Nah, ini prasasti tanggal, prasasti Ciaretun. Nah, ini berarti prasasti ada di mana ini? Saya nggak tahu. Ini dari katanya bisa dilihat dari namanya.
Dari mana? Daerah mana ini? Prasasti daerah mana? Jawa Barat. Ada kata Ci. Talang Tuwo. Kota Kapur. Kota Kapur ngendi? Bukan Jawa. Kalimantan. Kita ke kitab. Kitab merupakan karangan berupa kisah atau catatan laporan tentang suatu peristiwa atau sejarah. Kitab. Makanya Al-Quran itu kan banyak sekali sebuah kisah Nabi Musa, kisah Nabi Ibrahim, Nabi Yusuf. Nah, kitab itu seperti itu. Dan menggambarkan sebuah peristiwa. Kalau kalian pernah baca terjemahannya Al-Quran itu ada peristiwa-peristiwa penting. Contohnya Al-Fil itu peristiwa apa? Gajah menyerang Mekah gitu. Terus surat An-Nasr itu peristiwa apa? An-Nasr idza jaa nasrullahi wal fath. Peristiwa apa itu? Baru aitan nasr Nabi Siti aja. Itu loh, penaklukan kota Mekah peristiwa. Jadi kota Mekah dulu dikuasai oleh kaum jahiliyah dan akhirnya ditaklukkan oleh Nabi Muhammad. Nah, akhirnya sangat terkenal dengan peristiwa Fathul Mekah, penaklukan kota Mekah. Kemudian isi kitab berupa rangkaian puisi indah dalam sejumlah bait. Makanya kitab itu seperti lantunan yang menyenangkan. Kalau Al-Quran itu ada qiraah karena mudah dihafalkan. Kitab-kitab peninggalan pada masa hidup Buddha itu contohnya adalah Kakawin Bharatayuddha, karya Empu Saidah dan Empu Panuluh, Kitab Negara Kertagama karya Empu Prapanca dan Sutasoma karya Empu Prapanca juga. Ini adalah contohnya. Sebagai Kakawin Bharatayuddha, Negara Kertagama, dan Sutasoma. Ini tulisannya mirip sekali dengan Hanacaraka, aksara Jawa, mirip. Makanya aksara Jawa itu adalah peninggalan Hindu Buddha juga. Gitu. Nah, terus lain-lain tadi apa? Wayang. Bentuk lain peninggalan Buddha adalah pertunjukan wayang dan upacara keagamaan. Pertunjukan wayang merupakan perpaduan dari seni pertunjukan, seni musik, seni peran, seni sastra, dan seni rupa. Kemudian upacara keagamaan lainnya adalah ngaben dan kesodo. Tahu nggak ngaben dan kesodo itu? Ngaben merupakan upacara pembakaran jenazah. Makanya kalau di Bali, makanya kalau kalian kalau lihat orang-orang yang agamanya Hindu itu kalau meninggal itu dibakar, dikremasi gitu. Sedangkan kesodo itu merupakan persembahan sesaji kepada Gunung Bromo. Nah, saya ingin pertanyaannya, halo, kenapa orang Hindu kalau meninggal itu dibakar gitu? Kenapa kok dibakar ya? Baru dibakar terus dikapak gitu. Dibuang ke laut. Nah, kepercayaan mereka kenapa dibakar itu karena apa? Menurut mereka asal usul manusia itu dari abu gitu. Harus kembali menjadi abu lagi gitu. Nah, iki jenenge wayang, iki ngaben, iki kesodo. Iki jenenge wayang kulit. Nah, seperti itulah. Oke. Kesimpulan. Kita masuk ke kesimpulan. Conclusion. Maksudnya habis. Yang pertama, masa Hindu Buddha. Maksudnya kebudayaan Hindu Buddha itu ada teori apa saja? Tadi teori maksudnya Hindu Buddha. Tadi ada teori apa saja? Ada Waisya, Satria, Brahmana, dan arus balik. Kemudian pengaruh Hindu Buddha tadi ada pengaruh apa saja yang pertama? Yang pertama dulu
pemerintahan, terus sosial, ekonomi, agama, dan kebudayaan. Bagi izin ke toilet. Ngiling ke 909, masih ada 1 menit. Nah, Waisya tadi apa? Persatria, perang. Belah mana? Petualangan pendeta, harus balik. Nah, gitu. Terus pengaruh Buddha itu ada pemerintahan. Pemerintahan tadi contohnya apa? Nah, jadi kalau raja itu dipilih melalui keturunan. Bidang sosial tadi apa tadi? Kain sutra. Kain sutra itu ekonomi. Swasta itu kasta. Nah, sosial itu adanya sistem kasta. Pada masa praksara tidak ada kasta. Kalau begitu ada Hindu Buddha, sistemnya berkasta. Ekonomi melesat dengan adanya perdagangan kain sutra. Bidang agama, animisme masih ada, walaupun hampir hanyut. Nah, kebudayaan, wayang ceritanya siapa? Ramayana dan Mahabharata. Kemudian, nah, ini ada seni bangunan, seni rupa, seni sastra dan sara. Selanjutnya kerajaan Hindu Buddha. Tadi ada berapa jumlahnya? Yang pertama, terus peninggalan Hindu Buddha yang pertama. Nah, yang pertama dulu. Nah, terus. Nah. Oke. Kalau candi dan stupa tahu tadi itu apa? Pemujaan, bangunan yang tinggi untuk pemujaan. Gapura iki apa? Pintu gerbang. Petirtaan. Kolam suci kaum Brahmana. Patung iki apa? Patung tentang apa? Gambarnya apa? Nah, kalau arca, kalau patung itu gambarnya manusia, kalau arca itu gambarnya Tuhan. Relief, prasasti, kitab sejarah. Kitab itu tulisan yang ada di yang mengisikan peristiwa sejarah dan kisah-kisah yang lainnya. Lain-lain. Oke. Ada pertanyaan tidak? Saya sambil ngisi dulu. Silahkan kalau ada pertanyaan dibikin ngisi. Iki dinar Selasa ya. Anak pulpen. Ada pulpen enggak? Pulpen saya hilang lagi dulu. Pulpen Pak Ivan hilang lagi. Ketinggalan yang kelas lain biasanya. Pinjam pulpennya. Silakan yang mau tanya. Mumpung aku ngeit. Apa? Oh ya, nanti saya jawab. Jam ke-12 IPS. Alhamdulillah. Makasih. Oke, kalau nggak ada pertanyaan atau nanti ada pertanyaan Mas Nusul, nanti silakan tanya di pesan Edmodo ataupun melalui WhatsApp. Untuk nomornya bisa minta Bu Niken. Terus selanjutnya next maksudnya pertemuan selanjutnya kita akan cerita tentang kerajaan-kerajaan. Cerita. Terus kita akan kerajaan Hindu Buddha dari awal berdiri sampai runtuh, karena semua kerajaan ini sekarang sudah runtuh, nggak ada lagi kerajaan.
Tidak ada kerajaan Sunda Empire, nggak ada. Kerajaannya juga nggak ada. Sudah runtuh semua gitu. Terus selanjutnya lain-lain. Nah, tadi pertanyaanmu. Nah, kalau kemarin kan kalian apa? Swiss. Kalau ini hanya menyalin rangkuman. Ya kalau kamu mau mengumpulkan nggak apa-apa, nanti saya kasih nilai lebih gitu loh. Cuma kemarin tuh istilahnya cuma nilai tambahan bagi yang mau mendapatkan nilai tambahan aja. Ini ya, jadi menyalin rangkuman nanti akan saya share setelah ini. Oke, siapa yang kemarin? Nah, belum kuis. Oh, ini Dora nyalakan kamera kan? Saya iki oke banget ya, direkam loh iki loh ya, Dora menyalakan kamera. Pelanggaran ini. Nur Aini, oh Aira udah nyalakan, Raihan, Sultan Afif, Raisa, pelanggaran ini. Kok sing urung ngerjake ya, aku eling kok. Nafi, Nur Aini belum, Arta belum. Nah, apa ya? Cek kok komen, tak cek sampai sing urung jangan waktu 5 menit. Baik, 7 orang pokoknya. Iku tuh dikerjake, kira tuh biji loh gitu. Cek ya. 7 ARF. Muridnya 27 ya sekarang. Oke, yang belum mengerjakan itu adalah saya bacakan ya, yang belum mengerjakan silahkan. Arti kerjake ora era dikerjake berarti rata bijinan bijimu kok ora apik ngesenani ngomong. Siapa kuwi? Laila, di Laila. Oh, ngerjake to. Lanang, di Lanang. Lanang. Talvin iki kerep Talvin masyaallah. Oh, ya langganan men ta we. Nur Aini, Zoom. Kumaira di Kumaira. Kumaira Zoom juga. Arta Zoom juga. Afran. Afran ramangkat ya iki ya. Oh, Afran. Wah, pelanggaran iki Afran. Pelanggaran iki. Untuk yang di sini, ya, silakan dicek. Ini tuh nilainya pada bagus-bagus loh. Tak percaya mesti. Gampang soalnya, Yora. Gampang loh. Biji ini dapat apa? Oh, Sultan itu 1. So, mulai dikerjake. Gimana iman loh? Dari 1 jadi dari 100. Mulai dikerjake. Hah? Tidak. Maka ditilai dhewe kan iso. Nih, saya share nilainya. Yang dapat 9, kebanyakan dapatnya 90 sampai 100 loh. Nah, ini ada 9. Nah, ini ada 4 orang, ini 3 orang.
Belum, 7 orang belum mengumpulkan. Oke. Oke. Oke, sudah selesai ya pembelajaran pada Pak Ivan ini. Masih ada sisa 2 menit, silakan dimaksimalkan waktunya. Saya akhiri pembelajaran IPS pada pagi hari ini. Mohon maaf jika Bapak punya kesalahan atau kekurangan baik dalam perkataan maupun dalam penyampaian. Akhirul salam, bila bisa bila kak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.